Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Materi ini merupakan salah satu materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 semester ke-6. Cakupan materi ini meliputi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian substansi dakwah Rasulullah di Madinah, strategi dakwah Rasulullah di Madinah, dan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah ketika di Madinah. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Lebih lanjut mengenai kedua materi ini, mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Pada bagian pertama adalah substansi. Bagaimana substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Beberapa uraian dapat kita lihat. Yang pertama dulu mengenai substansi. Jadi substansi itu adalah inti atau hal-hal yang pokok atau watak yang menjadi wujud keaslian dari sesuatu. Jadi kalau kita bicara tentang substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka itu artinya kita bicara hal-hal yang sifatnya pokok, fundamental, sesuatu yang bersifat nilai. Ada beberapa yang menjadi substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang pertama adalah, dan ini yang paling prinsip, itu adalah tauhid. Kita tahu bahwa sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu menganut paham atau meyakini terhadap ada memang yang disebut dengan Tuhan. Ada memang sesuatu yang diyakini di luar dirinya yang gaib, dan mereka cara penyembahannya itulah yang banyak menyimpang. Itulah yang disebut dengan musyrik. Orang-orang kafir jahiliyah termasuk di Madinah, di antara mereka banyak yang menyembah berhala, menyembah patung. Sehingga kedatangan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, yang paling prinsip dia lakukan adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid kepada segenap warga masyarakat yang ada di Madinah. Mengesahkan Allah, hanya Allah Tuhan yang patut untuk disembah. La ilaha illallah. Itulah nilai dasar yang menjadi substansi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang kedua adalah persaudaraan. Prinsip kedua yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persaudaraan. Bagaimana Rasulullah membina, membangun persaudaraan di antara umat Islam, bahkan di antara
masyarakat Madinah secara umum, baik yang muslim maupun yang non-muslim, mereka kalangan Yahudi, Nasrani, Rasulullah Muhammad SAW tetap membangun persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan di antara umat Islam kita kenal dengan istilah membina persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Penting diketahui bahwa kaum Muhajirin itu adalah mereka yang berasal dari penduduk Mekah bersama dengan Rasulullah hijrah ke Madinah. Sementara kaum Ansar adalah mereka yang muslim ada di Madinah. Yang ketiga itu adalah persamaan. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah melihat adanya sukuisme, ego, kesukuan, itulah yang menonjol di kalangan Arab di Madinah khususnya. Itulah yang menonjol oleh Rasulullah kemudian diganti dengan persamaan. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih mulia, tidak ada suku yang lebih unggul. Kalangan Arab bukanlah golongan yang lebih mulia dibandingkan dengan yang non-Arab, ataupun sebaliknya golongan atau kalangan Arab lebih rendah daripada kalangan yang non-Arab. Semua didasarkan atas kesamaan bahwa kita semua ini adalah manusia, sama-sama berasal dari Adam. Kullun nasi min Adama wa Adama min turab, dan Adam sendiri diciptakan dari tanah. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi substansi yang ketiga yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW itu adalah persamaan. Kemudian yang keempat adalah toleransi. Di antara warga masyarakat Madinah, kita tahu mereka bukanlah dalam satu golongan, satu suku, dan juga di antara mereka memiliki keyakinan. Orang Yahudi ada banyak, orang Nasrani juga demikian. Tentu orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka berasal dari agama Islam. Nah, bagaimana kemudian Madinah ini pada saatnya menjadi sebuah peradaban, maka Rasulullah Muhammad SAW membangun asas kepada mereka yang disebut dengan asas toleransi. Di antara mereka harus ada rasa saling menghargai, saling menghormati, sekalipun berbeda keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya yang kelima adalah substansi yang ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah musyawarah. Kita tahu ketika Rasulullah Muhammad SAW ada di Madinah, tidak hanya memegang puncak otoritas keagamaan, pemimpin agama, tetapi juga secara politik kekuasaan Rasulullah itu adalah pemimpin tertinggi. Artinya punya peluang untuk menetapkan apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi dalam prakteknya Rasulullah dalam mengambil keputusan itu banyak kali untuk melakukan musyawarah.
meminta pendapat di kalangan sahabat, bahkan termasuk di antara mereka yang tidak beragama Islam. Musyawarah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah di antara mereka dalam setiap urusan. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tolong menolong. Kita tahu bahwa orang-orang Mekah yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta, sehingga ketika di Madinah tentu saja mereka membutuhkan modal, mereka membutuhkan bantuan, dan banyak yang kekurangan harta. Dan oleh Rasulullah Muhammad SAW menanamkan bagaimana pentingnya tolong menolong orang-orang Madinah yang mereka punya modal, punya harta yang sudah lumayan banyak untuk tolong menolong. Nah, kemudian substansi dakwah Rasulullah SAW yang ketujuh adalah keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban, persamaan derajat di antara orang-orang Madinah. Itu oleh Rasulullah sangat memperhatikan sekali siapa saja yang berhak menerima yang selayaknya, yang seharusnya, tidak membeda-bedakan. Tidak ada istilah nepotisme, tidak ada istilah kong kali kong, atau oleh Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan anaknya sendiri sekalipun, Fatimah, dalam hal keputusan pengambilan hukum, maka Rasulullah tidak membeda-bedakannya. Inilah substansi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. 7 hal pokok yang penting untuk kita ketahui. Ya, yang pertama tadi adalah tauhid, kemudian kedua adalah persaudaraan, kemudian persamaan, kemudian musyawarah, tolong menolong, kemudian toleransi, dan yang ketujuh adalah keadilan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ananda peserta didik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bagian kedua adalah strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana strategi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena betapapun itu tujuan, betapapun itu mantapnya yang namanya niat, tetapi gagal dalam strategi, tidak tepat sasaran, maka banyak kali kita dapati dalam keseharian kita kegagalan begitu banyak, itu hanya karena persoalan strategi. Nah, kita tahu bagaimana Rasulullah keberhasilannya dalam membangun peradaban yang sampai sekarang ini sudah 14 abad lebih. Ajaran yang dibawa ini, alhamdulillah, itu masih kita perpegangi, kita masih kita yakini. Itu karena strategi yang berhasil dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Strategi yang pertama adalah Rasulullah membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, lebih awal tadi sudah ada sedikit penjelasan bagaimana Rasulullah membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Orang-orang yang dari Mekah bersama Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang Madinah yang Muslim, yang kita kenal mereka adalah kalangan Ansar. Nah,
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina ukhuwah persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum ansar, itu dapat kita lihat misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair. Kemudian Ja'far bin Abu Talib dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Muaz bin Jabal. Nah, tentu banyak lagi sahabat-sahabat lain yang secara umum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mempererat dan saling menguatkan di antara mereka karena ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah membangun masjid. Nah, beberapa bulan kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, Rasulullah kemudian membangun masjid yang kita kenal. Masjid itu adalah Masjid Nabawi. Kita tahu bahwa yang namanya masjid sarana ibadah, tetapi Rasulullah tidak hanya memfungsikan masjid itu sebagai sarana ibadah ritual saja, tetapi juga pada saat itu masjid menjadi pusat kegiatan oleh Rasulullah membicarakan hal-hal yang tidak hanya sifatnya urusan akhirat, urusan ukhrawi, urusan keagamaan, tetapi juga dalam hal-hal untuk membicarakan urusan kemasyarakatan. Nah, yang mungkin sekarang kita memahami termasuk adalah pusat pemerintahan, mengambil keputusan-keputusan. Rasulullah Muhammad SAW itu menjadikan masjid itu sebagai pusat untuk proses penentuannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian perdamaian. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa di Madinah bukan cuma umat Islam saja, tetapi ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, dan banyak kali Rasulullah diganggu oleh orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya pada poin yang ketiga ini Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang akhirnya nanti kita kenal dengan Piagam Madinah. Di antara isinya adalah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai pemimpin tertinggi. Rasulullah menjadi penentu satu-satunya ketika di antara mereka ada perbedaan atau ada urusan yang ingin diselesaikan dan itu sampai kepada Rasulullah, maka apapun yang diputuskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka semua warga masyarakat Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim, itu wajib menerimanya. Inilah yang menjadi strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi penyempurna bagaimana 7 hal pokok yang menjadi substansi dakwah Rasulullah Muhammad SAW tadi di awal, sampai kemudian kita mengenal Islam sampai hari ini sudah 14 abad lebih. Itu karena keberhasilannya menjalankan ide-ide, menjalankan pesan-pesan kenabian, dan dengan strategi yang tepat, strategi yang paling sempurna, yang tentu saja mudah-mudahan kita ini umat yang belakangan, umat Rasulullah Muhammad SAW, dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.